Dengan wajah sangat sedih. Mereka bisa ada di sini itu semua karena berkat Qin-Chen. Tapi mereka tidak percaya Qin-Chen sendiri malah. Hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Mereka telah mendengar berita tentang jatuhnya Qin-Chen di alam Yu kuno. Tapi mereka masih tidak mau menerima fakta ini. Namun mereka saat ini masih bingung mengapa Penatua Tianpeng menjebak mereka. Padahal mereka sama sekali tidak pernah menyinggungnya. Saya menebak bahwa Penatua Tianpeng berhubungan dengan Istana Penegak Hukum. Karena Istana Penegak Hukum saat ini sedang menargetkan orang-orang dari Papiliun Cendi, kata Master Situjen. Situjen, maksudmu Penatua Tianpeng adalah anggota dari Istana Penegak Hukum. Jika ini masalahnya maka masalahnya serius. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi serius, termasuk Situ Xingzhou. Situjen, apakah kamu punya bukti tentang ini? Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Ini bukan masalah sepele. Jika Penatua Tianpeng adalah anggota Istana Penegak Hukum, maka wakil Master Papilun Wenchang atasannya kemungkinan juga terkait, kata Situ Xingzhou. Leluhur murid hanya menebak, apalagi sekarang banyak dari pusat kekuatan telah disusupi oleh orang-orang Istana Berkabut termasuk Papilun Pil kita. Murid melihat perilaku Penatua Tianpeng yang menjebak Jisun dan lainnya, jadi murid merasa curiga dan menebak kemungkinan, kata Situjen. Baiklah, saya akan menyelidiki masalah ini. Jika tebakanmu benar, kita akan mengambil tindakan. Memikirkan orang-orang Papilun Cendi, mereka teringat kepada Wan Qiming dan lainnya yang ada di gedung Wan Baolou, atau bisa disebut juga gedung harta karun. Tuanku, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan Wan Qiming dan yang lainnya, kata Jisun. Jangan khawatir, jika orang di belakang Wan Qiming dan lainnya telah mendengar berita itu, saya yakin tuan mereka tidak akan membiarkan mereka mendapat masalah, kata Situjen. Benar saja seperti yang diduga, Wan Qiming dan lainnya di gedung Wan Baolou saat ini sedang tidak baik-baik saja. Scene berpindah kepada suatu tempat di gedung Wan Baolou. Terlihat Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wushuang, dan Qing Ying yang telah bergabung dengan gedung Wan Baolou selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka telah meningkat dengan pesat. Di antaranya Wan Qiming, Di Tianyi, dan Leng Wushuang telah menyentuh setengah langkah Martial Emperor. Hanya Qing Ying yang masih berada di tahap akhir Martial Sovereign. Namun saat ini Wan Qiming dan lainnya dituduh mencuri harta karun Tianlong Jade. Sebenarnya mereka dijebak oleh seorang penatua gedung Wan Baolou yang bernama Liu Peng. Namun semua orang memanggilnya Kaisar Bela Diri Tianan. Selain dia ada juga wakil gedung Wan Baolou yang bernama Zhu Jisen. Kedua orang ini menjebak Wan Qiming dan lainnya. Mereka bersikeras untuk menangkap Wan Qiming dan lainnya. Sebenarnya mereka berdua diperintahkan oleh Istana Berkabut secara diam-diam untuk menangkap keempat Wan Qiming. Namun Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wushuang dibela oleh Kang Sitong dan juga keempat gurunya yang baru datang, yaitu Kaisar Bela Diri Xuanbing, Kaisar Bela Diri Bajue, Kaisar Bela Diri Hong Luan, dan Kaisar Bela Diri Pedang Gila. Perselisihan berlangsung sangat lama, juga diwarnai dengan pertarungan. Namun pada akhirnya Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wushuang, dan Qing Ying berhasil dibawa pergi oleh keempat gurunya. Kalian berempat setelah hari ini pindah ke lembah saya. Bajue, Hong Luan, Xuanbing, kalian juga datang, kata Kaisar Pedang Gila. Yah, guru, kata Wan Qiming seraya mengangguk, dan yang lainnya juga mengangguk. Di samping, Kang Sitong sedikit penasaran dan bertanya, "Empat sesepuh, mengapa kamu datang begitu cepat hari ini?" Bukan hanya Kang Sitong, Wan Qiming dan lainnya juga bingung. Faktanya kediaman keempat sesepuh ini cukup jauh dari gedung harta karun. Sebenarnya, setengah bulan yang lalu kami mendapat pesan yang mengatakan bahwa mungkin kalian berempat akan dalam bahaya. Oleh karena itu, kami tinggal di dekat gedung Wan Baolou. Tuan, siapa orang yang mengirim pesan itu? Tanya Qin Ying. Saya tidak tahu, pihak lain hanya mengatakan bahwa kalian akan dalam masalah. Dan yang melakukannya kemungkinan adalah anak buah Istana Penegak Hukum. Jadi, wakil Zhu Jisen dan Tianan adalah antek dari Istana Penegak Hukum. Tapi, saya masih tidak mengerti mengapa Istana Penegak Hukum menargetkan kita. Wan Qiming dan lainnya menjadi penasaran.
Seperti yang ditulis di pesan, pihak lain mengincarmu karena kamu berasal dari Papillon Chandy. Mendengar ini, mata Wan Qiming dan lainnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia juga khawatir kepada teman-temannya yang ada di Papillon Chandy dan juga di Papillon Pill. Ketika Jisun dan lainnya di Papillon Pill, juga Wan Qiming dan lainnya di gedung Wan Baolou menjadi sasaran istana penegak hukum. Saat ini di istana berkabut, Qin Chen juga menemui masalah. Sudah 3 hari dia terjebak di istana berkabut, tapi Qin Chen masih belum menemukan cara untuk pergi. Di luar cakram Gyeokyan Kun, setiap saat ada kekuatan menakutkan yang selalu memindai. Ini adalah kekuatan memindai Sang Guan Gupeng, penyihir tua itu. Qin Chen tertekan. Dia tidak berani pergi dengan gegabah, karena begitu ada gerakan sedikit pun, dia akan ditemukan oleh Sang Guan Gupeng. Saat ini ada 2 masalah yang dihadapi oleh Qin Chen. Yang pertama adalah formasi istana berkabut. Yang kedua adalah pemindaian Sang Guan Gupeng dan iblis alien itu. Pemindaiannya sangat hebat. Begitu Qin Chen keluar, dikhawatirkan dia akan segera ditemukan dan jatuh ke dalam pengepungan. Qin Chen, apakah kamu tidak menemukan jalan keluar? Pada saat ini Yu Qiansu dan Jiruyu berjalan mendekat kepada Qin Chen. Belum. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Yu Qiansu dan Jiruyu di kiri dan kanan dengan lembut memegang tangan Qin Chen. Qin Chen, jangan khawatir, kami juga akan memikirkan cara. Qin Chen tersenyum merasakan perhatian dari kedua wanita cantik ini. Dalam 10 hari lagi, jika tidak ada cara lain, kita akan melarikan diri dengan paksa, walaupun harus mengekspos kekuatan Lao Yuan, kata Qin Chen. Sayang sekali Pu Qiankun masih tidak mempercayai kita, dan juga lukanya sangat serius. Jika kita memiliki ramuan tingkat atas untuk menyembuhkan Pu Qiankun, kemungkinan keluar pasti akan meningkat, kata Yu Qiansu. Yah, benar, mantan Presiden Bloodline Holy Land pasti memiliki kekuatan yang hebat. Tapi sayang lukanya sangat parah. Akan sangat baik jika ada ramuan tingkat tinggi, kata Jiruyu. Keduanya menghela napas dalam, tetapi mendengar ini Qin Chen tertegun. Qin Chen, ada apa denganmu? Apa yang baru saja kalian berdua katakan? Ramuan tingkat atas, kata Qin Chen. Yah, kami mengatakannya, tetapi memangnya ada apa? Kata keduanya dengan bingung. Hahaha, aku terlalu bodoh. Aku bahkan lupa akan hal ini. Qin Chen tiba-tiba tertawa dengan semangat. Qin Chen, ada apa denganmu? Yu Qiansu dan Jiruyu dibuat kebingungan. Saya melihat Qin Chen semakin bersemangat. Pada akhirnya dia tiba-tiba memeluk Yu Qiansu dan Jiruyu, lalu mencium pipi mereka berdua. Kalian berdua memang benar-benar bintang keberuntunganku. Yah, Taman Obat Suci. Mengapa saya tidak memikirkan ini? Taman Obat Suci adalah tempat khusus di istana berkabut yang tidak dipantau oleh formasi, dan kekuatan jiwa juga tidak dapat memindai ke dalamnya. Jadi, selama Qin Chen dapat memasuki kebun obat suci, dia mungkin memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Qin Chen juga secara alami tahu lokasi Taman Obat Suci. Kemudian selanjutnya Qin Chen membangun sesuatu yang disebut altar teleportasi terarah. Altar teleportasi terarah adalah alat yang dapat membuat seseorang berteleportasi ke tempat yang ditentukan dalam jarak dekat. Dan poin pentingnya dengan alat ini sulit untuk bisa dilacak. Qin Chen akan menggunakan altar teleportasi terarah untuk berteleportasi ke kebun obat suci. Segera Qin Chen mengeluarkan bahan dan mulai membangun altar teleportasi terarah. Jiruyu dan Yu Qiansu menonton. Selain mereka berdua, Pu Qiankun juga menonton. 3 hari sudah berlalu, dia sudah sedikit pulih. Namun dia tidak mempercayai Qin Chen dan lainnya. Karena itu dia tidak berbicara sedikit pun. Namun ruang rahasia ini dan lainnya sangat membuatnya takjub. Sekarang dia melihat Qin Chen sedang membangun altar teleportasi terarah. Dia merasa sedikit akrab dengan proses pembuatan Qin Chen. Dia benar-benar melihat beberapa rasa yang familiar. Teknik ini, mengapa saya memiliki perasaan yang sangat akrab? Tekniknya sangat familiar. Siapa pemuda ini? Gumam Pu Qiankun. 1 jam kemudian akhirnya altar teleportasi terarah berhasil dibuat. Setelah itu Qin Chen membawa altar teleportasi terarah dan langsung keluar dari cakram Gyeokyan Kun dan muncul di suatu tempat di istana berkabut.
Orang itu akhirnya muncul. Sangguan Gupeng sedang duduk bersila di tengah istana berkabut. Dia mengamati seluruh istana berkabut dan tiba-tiba merasakan gerakan pihak lain. Saya tahu orang itu pasti masih berada di istana berkabut dan sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia berdiri, tiba-tiba menghilang dan bergegas ke tempat fluktuasi gerakan datang. Yemoshi dan lainnya juga bergerak bersamaan. Wush! Mereka semua dengan cepat datang. Kecepatannya sangat mengejutkan. Hanya dalam sekejap sudah muncul di area di mana fluktuasi muncul. Kemudian mereka melihat Qin-Chen yang mengenakan topeng dan diselimuti jubah hitam, berdiri di atas altar yang aneh. Sialan, mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Sangguan Gupeng muncul dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Boom! Dia meraung dengan telapak tangan. Tiba-tiba badai tak berujung meledak ke langit, berubah menjadi tangan besar dan menangkap Qin-Chen dengan gila. Berikan pada iblis ini. Yemoshi juga berteriak, berdengung, dan energi sihir hitam menyapu. Seperti panah tajam yang meledak langsung menyelimuti setiap sudut pelarian Qin-Chen. Dalam sekejap mata, Qin-Chen telah dikelilingi oleh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Qin-Chen harus mengakui reaksi orang-orang istana berkabut ini sangat cepat. Namun meskipun Sangguan Gupeng dan yang lainnya datang dengan sangat cepat, tapi Qin-Chen telah bersiap untuk itu. Hei, semuanya, kaisar ini tidak akan bermain denganmu lagi. Selamat tinggal. Qin-Chen sengaja berpura-pura menjadi tua. Tubuhnya sudah diselimuti cahaya altar. Mau pergi? Kemana kamu bisa pergi? Sangguan Gupeng dan Yemoshi meraung. Serangan keduanya akan langsung jatuh ke Qin-Chen. Namun sebelum jatuh, altar teleportasi terarah Qin-Chen telah diaktifkan. Sosok Qin-Chen samar, dan Qin-Chen telah menghilang sepenuhnya. Baru pada saat itulah serangan Sangguan Gupeng dan Yemoshi jatuh. Boom! Meledak. Area itu menjadi puing-puing yang berasap. Sekelompok orang dengan cepat jatuh dan melihat sekeliling dengan marah. Bagaimana dengan orangnya? Kemana perginya? Dia benar-benar kabur lagi. Semua orang menatap kosong satu persatu marah. Cari untukku. Itu altar teleportasi terarah. Orang itu pasti masih ada di dekat sini, kata Sangguan Gupeng seraya mengeluarkan persepsinya dan memindai sekitar. Yemoshi juga merilis teknik dapat pencari jiwa dan memindai sekitar. Mereka yakin Qin-Chen tidak akan pergi terlalu jauh. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Dua kekuatan menakutkan satu demi satu memindai seluruh istana berkabut. Bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa saat wajah Sangguan Gupeng menunjukkan ekspresi marah karena dia telah memindai istana berkabut, tapi tidak menemukan jejak Qin-Chen. Sangguan Gupeng, aku juga tidak menemukan jejak orang itu. Yemoshi juga kaget, juga sedikit tidak percaya, karena metode pencarian jiwanya gagal lagi dan lagi. Mustahil. Keduanya masih tidak percaya, kemudian mencoba memindai lagi, namun hasilnya tetap sama. Apakah mungkin orang itu telah keluar dari istana berkabut? Kata Yemoshi. Tidak mungkin, itu mustahil, kata Sangguan Gupeng. Lalu Sangguan Gupeng, bagaimana menurutmu? Yemoshi, iblis jengkong, dan iblis alien lainnya memancarkan cahaya dingin. Mereka juga merasa sangat malu. Ras manusia kecil benar-benar mempermainkannya berulang kali. Ini benar-benar memalukan. Saat ini Qin-Chen muncul di pinggiran Taman Obat Suci. Tentu saja di sini dia tidak akan terdeteksi oleh pemindaian Sangguan Gupeng. Qin-Chen, apakah ini Taman Obat Suci? Tanya Yukiansu. Bukan, ini hanya pinggiran Taman Obat Suci, kata Qin-Chen. Hati-hati, seseorang akan datang, kata Lao Yuan. Segera Qin-Chen memasuki cakram Gyeokyan-kun dan bersembunyi. Orang yang datang ternyata adalah para penjaga Taman Obat Suci yang sedang berpatroli. Tidak aman di sini. Di pinggiran selalu ada banyak penjaga yang berpatroli. Kita harus secepatnya memasuki Taman Obat Suci, kata Qin-Chen. Dia kemudian menyelinap dan sampai di tembok Taman Obat Suci. Tentu saja ada formasi yang melindungi Taman Obat Suci. Akan tetapi formasi ini dibuat oleh Qin-Chen di kehidupan sebelumnya. Jelas Qin-Chen dapat merobek sedikit celah di formasi dan masuk ke dalam.
Setelah masuk, apa yang muncul di depan mata Qingchen adalah taman obat yang luas. Ini luar biasa, seluruh tempat dipenuhi ladang obat. Kemudian Yukiansu dan Jiruyu keluar dari cakram Gyokiankun. Qingchen, ini kebun obat suci. Ada terlalu banyak ramuan di sini. Yukiansu dan Jiruyu tercengang. Meskipun ini adalah taman obat suci, itu hanya pinggiran. Tingkat tertinggi hanya ramuan tingkat 8. Qingchen melirik sekeliling. Dengan seleranya saat ini, dia tidak lagi puas dengan ramuan tingkat 8. Dia lebih tertarik dengan ramuan tingkat 9. Namun ramuan tingkat 8 juga masih Qingchen kumpulkan. Selanjutnya Qingchen mengumpulkan dengan panik. Sepanjang jalan kemanapun dia pergi, dia mengambil sejumlah besar ramuan dan dimasukkan ke dalam cakram Gyokiankun. Sesaat kemudian Qingchen merasa tidak puas. Pengumpulan seperti ini terlalu lambat. Apalagi istana berkabut telah melakukan banyak kejahatan. Jadi lebih baik mengumpulkan semua kebun obat suci ini. Yah, benar. Kenapa kamu tidak mengumpulkan seluruh taman obat? Orang biasa hanya bisa mencari eliksir satu demi satu. Orang biasa hanya bisa mencari eliksir satu persatu yang sudah matang. Karena setelah diambil itu akan berhenti tumbuh. Tapi dia berbeda. Cakram Gyokiankun adalah dunia kecil, di mana bahkan manusia dapat bertahan hidup di dalamnya. Dan tanaman obat secara alami juga sama. Qingchen melakukannya begitu dia memikirkannya. Dia menjulurkan tangannya. Dan tiba-tiba telapak tangan Jen Yuan yang besar meraih seluruh ladang obat. Bukan hanya tanaman obat, tapi tanahnya juga diangkat. Perlu dicatat, tanah ini adalah tanah 5 elemen yang dapat mempercepat pertumbuhan eliksir. Sekarang tanah dan semua tanaman obat diangkat oleh Qingchen dan dimasukkan ke dalam cakram Gyokiankun. Bahkan tidak ada satu tanaman obat pun yang tersisa. Yukiansu dan Jiruyu melihatnya dari samping dengan tertegun. Setelah setengah hari, seluruh taman obat suci benar-benar telah menjadi gundul. Namun anehnya, setelah aroma obat antara langit dan bumi menghilang, ki yang kuat itu masih ada. Bagaimana bisa? Semua ramuan telah diambil. Mengapa masih ada energi sejati langit dan bumi yang begitu kuat? Kata Yukiansu dengan bingung. Pembuluh darah sejati di kebun obat suci ini tidak berubah seperti yang diharapkan. Jadi sepertinya ada harapan untuk kita keluar, kata Qingchen. Pembuluh darah sejati, apa itu? Kata Yukiansu. Selain obat mujarab, ada juga pembuluh darah sejati kelas atas di bawah, yang khusus digunakan untuk memberi nutrisi bagi taman obat suci. Kesempatan kita untuk pergi ada pada nadi sejati ini, kata Qingchen. Qingchen menggali ke bawah dan tiba-tiba sebongkah batu putih asli muncul dengan ukuran panjang yang tergeletak horizontal di bawah tanah. Ini adalah salah satu dari 2 pembuluh darah sejati di istana berkabut. Bisa dikatakan pembuluh darah sejati adalah sumber energi dari formasi istana berkabut. Qingchen memusatkan perhatian kepada pembuluh darah sejati di bawah dan mulai mengamati bentuk, penempatan, dan arah pembuluh darah sejati ini. Ternyata pembuluh darah sejati ini adalah inti dari formasi besar istana berkabut Soitian Great Array. Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku. Qingchen tidak bisa menahan tawa. Qingchen, ada apa denganmu? Yukiansu dan Jiruyu memandang Qingchen dengan bingung. Mengapa Tuan Chen tiba-tiba tertawa? Dia tidak akan menjadi stres kan? Keduanya sangat khawatir. Hahaha, tidak apa-apa, aku terlalu bersemangat. Nadi sejati ini sumber energi inti dari Soitian Great Array. Jika kita bisa mengendalikan nadi sejati ini, maka kita bisa kabur, kata Qingchen dengan semangat. Setelah sumber energi dari sini terputus, formasi besar akan kehilangan sumber kekuatannya dan akan mudah ditembus. Selanjutnya, saya akan memodifikasi pembuluh darah sejati ini. Kalian sebaiknya memasuki cakram Gyokiankun. Jika tidak, jika seseorang datang, saya khawatir saya tidak bisa menjaga kalian, kata Qingchen. Qingchen, kami akan menjaga kebun obat suci untukmu. Kamu dapat membuat perubahan dengan tenang. Jika ada orang, kami akan memberitahumu sesegera mungkin. Oke, baiklah. Dengan adanya Yukiansu dan Jiruyu menjaga, dia akan lebih berkonsentrasi.
Segera Yukiansu dan Jiruyu terbang dan mendarat di ujung taman obat suci. Sedangkan Kinchen langsung bersila dan mulai melakukan perubahan terhadap pembuluh darah sejati. Ketika Kinchen dengan hati-hati melakukan perubahan terhadap pembuluh darah sejati, saat ini di luar kebun obat suci beberapa aliran cahaya menyapu langsung ke arah luar taman obat suci dan mendarat di pintu masuk taman obat suci. "Tuan Istana Muda, mengapa Anda ada di sini?" kata penjaga. Yang datang adalah Murong Bingyun dan beberapa murid inti. Tuan muda istana berkabut Murong Bingyun mengenakan gaun putih. Sosoknya sangat anggun dan cantik. Dan kultivasinya telah menembus ranah Martial Emperor. "Bawa aku ke kebun obat suci. Istana ini perlu memetik beberapa bunga halus," kata Murong Bingyun. "Yah, Tuan Istana Muda." Tim penjaga membawa Murong Bingyun ke depan pintu masuk. Saat ini di pintu masuk taman obat suci, Yukiansu sedang mengamati dunia luar dan tiba-tiba menemukan bahwa aura kekuatan samar mendekat ke taman obat suci. Tidak, seseorang akan datang. Yukiansu terkejut dan langsung bergegas ke Kinchen dan berkata, "Kinchen, seseorang akan datang." "Apa? Begitu cepat?" Kinchen tiba-tiba terbangun dan sekarang dia berada pada tahap penyelesaian penting dari pengaturan. Hanya sedikit lagi sebelum selesai. "Apakah kamu melihat siapa itu?" tanya Kinchen. Yukiansu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya melihat ada yang akan datang, jadi aku buru-buru memberitahumu tanpa melihat orang yang datang." "Oke, tidak apa-apa. Kalian berdua masuklah ke dalam cakram giok Qiankun." Setelah keduanya dimasukkan ke dalam cakram giok, Kinchen tidak berpikir banyak dan mempercepat pengerjaannya. Di luar taman obat suci saat ini, "Tuan Istana Muda, di dalam ada kebun obat suci. Saya tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Jadi, silahkan Tuan Istana Muda untuk masuk sendiri." Murong Bingyun tidak menjawab, tetapi hanya mengeluarkan token. Aura tiba-tiba terpancar dari token, dan pintu masuk langsung terbuka, dan Murong Bingyun langsung masuk ke dalamnya. "Hei, mengapa tidak ada aroma obat?" Di luar beberapa penjaga dan murid perempuan nampak bingung. Di masa lalu setiap kali pintu dibuka, aroma obat selalu keluar. Tapi kali ini aneh. Namun mereka mengabaikan hal ini dan berpikir positif. Ketika Murong Bingyun memasuki taman obat suci, Kinchen baru saja menyelesaikan pola pengaturan formasi. Merasakan seseorang akan segera datang, Kinchen dengan buru-buru mengguncang sosoknya dan memasuki cakram giok Qiankun. Pada saat ini sosok Murong Bingyun akhirnya muncul. Seperti biasa dia hendak terbang menuju bunga halus. Tetapi ketika dia pertama kali masuk, dia tiba-tiba terkejut. Dia melihat semuanya gundul. Tidak ada tanaman obat sama sekali. Bahkan daunnya pun tidak ada. Murong Bingyun menggosok matanya dengan tidak percaya. Tapi ketika dia selesai menggosok matanya, ini tetap bukit gundul. Siapa ini? Dia panik. Dia ngeri. Dia bergegas ke kedalaman taman obat suci. Gurun. Di mana-mana hanya ada gurun. Adegan yang biasa ia kenal telah hilang. Buah jiwa naga, Tian Jilan, bunga eternal. Semua tanaman obat yang dia kenal telah hilang. Hanya tersisa lahan tanah yang kosong. Dia langsung pergi ke pusat taman obat suci dan kemudian dia melihat pembuluh darah sejati kelas atas terbuka. Siapa itu? Siapa yang menggali semua ramuan ini? Apakah itu orang yang sama yang menerobos masuk istana berkabut? Akhir-akhir ini Murong Bingyun berkultivasi dan mengabaikan segala sesuatu dari dunia luar. Dengan identitasnya dia tidak perlu repot-repot tentang apapun yang terjadi di luar. Namun baru setelah kurangnya bunga halus, dia pergi mencari bunga halus dan dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Pembuluh darah sejati masih ada. Orang itu seharusnya masih ada di sekitar sini. Murong Bingyun sangat waspada. Intuisinya sangat tajam. Dia merasa ada seseorang sedang memata-matai dia. Saat ini Kinchen juga tidak menyangka bahwa yang datang adalah Murong Bingyun. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Murong Bingyun juga telah melangkah ke ranah Martial Emperor. Bakat ini membuat Kinchen sedikit terkejut. Murong Bingyun ternyata dia adalah tuan muda dari istana berkabut. Dan dia harus memiliki token untuk masuk dan keluar dari istana berkabut. Jika dia ditangkap, bukankah itu? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Kinchen. Awalnya Kinchen akan memicu formasi. Namun setelah orang yang masuk adalah Murong Bingyun, dia langsung berubah pikiran.
Menangkap Murong Bingyun, peluang kabur dari sini pasti bisa meningkat beberapa persen. Bawa dia. Qin Chen segera bergegas keluar dari tanah, bergerak tiba-tiba. Sangat cepat, muncul di belakang Murong Bingyun. Telapak tangannya menyapu leher Murong Bingyun. Boom! Qin Chen merasakan tangannya mati rasa. Dan ada kejutan hebat dari telapak tangannya. Saya tidak tahu kapan Murong Bingyun telah ditutupi oleh lapis baju besi berwarna-warni dan menghalangi pukulan keras Qin Chen. Sejak kapan ini? Jelas dia telah waspada lebih dulu sebelum Qin Chen bergerak. Persepsi yang sangat tajam. Qin Chen terkejut, reaksi Murong Bingyun melebihi harapannya. Di sisi lain, meskipun Murong Bingyun berhasil memblokir serangan tiba-tiba Qin Chen, tapi dia tetap merasa sedikit sakit di lehernya. Siapa kamu? Berani? Apakah kamu tidak takut mati? Kata Murong Bingyun seraya mencari celah untuk bisa pergi. Namun tentu saja Qin Chen tidak akan membiarkannya pergi. Segera dia kembali menyerang. Murong Bingyun terkejut. Baju besinya bersinar dan dia melakukan perlawanan keras. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan Qin Chen tidak bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Armor macam apa ini? Pertahanannya terlalu kuat. Di bawah serangan Qin Chen, bahkan ahli martel emperor harus diledakkan dan terluka parah. Tapi Murong Bingyun memblokirnya lagi dan lagi. Selain baju besinya yang menakutkan, kekuatannya sendiri juga menakutkan. Setidaknya lebih baik dari Jiruyu dan Yukiansu. Orang ini memang mengerikan. Qin Chen tidak bisa menurunkannya dan bahkan memanfaatkan situasi untuk membungkus tubuhnya, menguncinya dengan kakinya. Kaki Qin Chen cukup tajam tetapi tidak berfungsi. Akhirnya dia terjerat dan jatuh terlentang. Kakinya dengan erat melingkari pinggang Murong Bingyun dan memutarnya dengan keras. Dia memenjarakan tubuh Murong Bingyun. Murong Bingyun ketakutan dan geram dan hanya merasa seluruh tubuhnya tegak. Dari kecil hingga besar, itu adalah pertama kalinya seseorang begitu dekat dengan tubuhnya. Kamu mencari kematian. Dia berubah menjadi amarah dan dia meledak sepenuhnya. Meledak. Tubuhnya bersinar. Sinar cahaya warna-warni mekar dalam sekejap. Dan esensi sejati di tubuhnya menyapu ke segala arah dengan gila-gilaan. Ada ledakan besar di antara keduanya dan esensi sejati yang mengerikan itu terjalin satu sama lain dengan panik dilenyapkan. Qin Chen tidak kaget, kakinya dijepit erat satu sama lain, tidak mungkin memberi Murong Bingyun kesempatan untuk melarikan diri. Karena jika Murong Bingyun dibiarkan melarikan diri dari kebun obat suci, dia pasti akan memberitahu Sangguan Gupeng dan yang lainnya. Dan saat itu dia akan berakhir. Murong Bingyun dengan marah melepaskan esensi sejati di tubuhnya dan sinar cahaya warna-warni bermekaran di tubuhnya. Dan kekuatan berbagai aturan tetap ada. Itu adalah tubuh roh alami yang meledak dengan kekuatan. Dalam ledakan itu mereka bertabrakan dengan keras. Murong Bingyun tiba-tiba dipenuhi dengan semburan kekuatan warna-warni berubah menjadi dua sayap untuk membungkus Qin Chen, menyegelnya dan melelehkannya. Ini adalah teknik rahasia yang dia kembangkan, yang dibentuk oleh tubuh roh alami, tak tertandingi di dunia. Awalnya dia tidak ingin menggunakannya, tapi saat ini dia tidak memiliki cara lain. Begitu lawan dibungkus, kekuatan aturan yang mengerikan akan memenjarakan lawan dan mengubahnya menjadi kabut darah. Namun itu tidak berguna kepada Qin Chen. Tubuh Qin Chen meledak dengan guntur. Dalam sekejap dunia berubah menjadi lautan guntur, dan sinar guntur menembus pertahanan Murong Bingyun. Apa? Murong Bingyun bersenandung. Cahaya guntur ini terlalu menakutkan dan mengandung kekuatan surga. Meskipun baju besi dan kekuatan garis keturunannya menutupi sebagian besar, beberapa cahaya guntur menembus ke dalam tubuhnya dan melancarkan serangan padanya. Kurang ajar. Murong Bingyun meraung. Dia sangat marah dan juga malu. Dan pihak lain menempel di punggungnya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Murong Bingyun. Dia bersinar di sekujur tubuhnya dan berbagai rune mengalir keluar dari tubuhnya. Di dalam tubuhnya seperti sejenis binatang buas telah terbangun dan dia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Badai jiwa. Qin Chen meraung. Dia tidak terus menjerat Murong Bingyun dengan tubuhnya. Setelah garis keturunan guntur dan kilat menembus pertahanan Murong Bingyun, Qin Chen langsung menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan Murong Bingyun dan bahkan mencoba memperbudak Murong Bingyun. Namun tiba-tiba kekuatan khusus muncul di benak Murong Bingyun, dan rune yang tidak jelas dan rumit muncul, memancarkan aura yang mengejutkan Qin Chen dan menggagalkan Qin Chen untuk bisa memperbudak Murong Bingyun. Kekuatan apa ini? Qin Chen terkejut. Ini jelas merupakan metode khusus yang digunakan untuk melindungi lautan jiwa Murong Bingyun.
sehingga orang lain tidak dapat memperbudaknya. Aku hampir diperbudak sebelumnya, kata Murong Bingyun. Jantungnya berdebar-debar dan hampir kehilangan jiwanya. Ini adalah pertama kalinya di dalam hidupnya dia menghadapi situasi seperti ini. Karena aku tidak bisa memperbudakmu, maka aku akan menangkapmu. Itu hasilnya sama saja. Qin Chen marah dan aturan pembunuhan mekar, merobek pertahanan Murong Bingyun dengan ledakan. Apa? Pada saat ini Murong Bingyun sangat marah, seluruh tubuhnya bersinar. Kepalanya tiba-tiba terangkat dan cahaya pelangi muncul di antara alisnya, membuat Qin Chen sedikit merasakan krisis. Tetapi yang mengejutkan ternyata cahaya pelangi ini tidak ditujukan untuk menyerang ke arahnya, melainkan langsung melesat ke langit, menembus formasi Taman Obat Suci dan meledak. Cahaya pelangi meledak dan cahaya yang menyilaukan langsung membuat seluruh istana berkabut terlihat jelas. Melihat itu hati Qin Chen langsung tenggelam. Sinar terang cahaya pelangi meledak tepat di atas Taman Obat Suci dan mengejutkan semua orang di seluruh istana berkabut. Hah, ada apa itu? Tempat itu adalah Taman Obat Suci. Kenapa tiba-tiba ada kekuatan mengerikan yang mekar? Napas seperti ini agak mirip dengan kekuatan Tuan Muda Istana. Semua orang di istana berkabut terkejut dan mengangkat kepalanya dengan takjub, sangat terkejut dan penasaran. Pada saat yang sama, Sangguan Gupeng, Yemosi dan lainnya juga melihat cahaya pelangi ini. Tidak, apa yang terjadi pada Murong Bingyun di Taman Obat Suci? Ekspresi Sangguan Gupeng tiba-tiba berubah. Taman Obat Suci adalah salah satu harta inti istana berkabut. Itu berisi banyak ramuan yang telah dijarah istana berkabut dari seluruh daratan selama ratusan tahun. Semuanya ditanam di sini yang bisa disebut logistik istana berkabut. Jika terjadi kesalahan dengan kebun obat suci itu pasti akan menjadi kerugian besar. Namun, itu adalah Murong Bingyun yang lebih diperdulikan Sangguan Gupeng daripada tanaman obat. Yang lain tidak tahu identitas sebenarnya dari Murong Bingyun. Namun Sangguan Gupeng, dia mengetahui identitas sebenarnya Murong Bingyun. Tidak, jika sesuatu terjadi kepada Bingyun, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Si'er? Kata Sangguan Gupeng. Ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Sosoknya bergetar dan dia bergegas menuju Taman Obat Suci. Dan yang lainnya juga bergegas menuju Taman Obat Suci. Kusarankan menyerahlah, berlutut dan bersujudlah. Mungkin ada secerca harapan untukmu bisa hidup, kata Murong Bingyun. Setelah melepaskan cahaya pelangi ini, Murong Bingyun malah menjadi tenang. Walaupun tubuhnya masih terjerat oleh Qin Chen dan mulutnya berdarah, tapi dia tiba-tiba tidak panik karena dia sangat yakin begitu Sangguan Gupeng tiba, pria di belakangnya tidak akan bisa kabur. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Kata Qin Chen. Dia tetap tenang. Hal terpenting baginya saat ini adalah mengalahkan Murong Bingyun sebelum Sangguan Gupeng dan yang lainnya tiba. Segera Qin Chen mengeluarkan kekuatannya. Sebelumnya dia hanya mengeluarkan beberapa dari kekuatannya karena takut akan terungkap. Namun sekarang dia tidak ragu lagi. Qin Chen meledak dengan True Essence di mana-mana dan bertarung dengan Murong Bingyun dalam jarak sangat dekat. Bahkan kulit keduanya dekat satu sama lain. Qin Chen menjerat Murong Bingyun dari belakang. Tubuh suci abadi dikombinasikan dengan Bloodline Guntur, terus beradu dengan armor baju besi warna-warni yang dikombinasikan dengan Bloodline Dewi milik Murong Bingyun. Keduanya berguling-guling, jatuh ke dalam debu, sangat ambigu dan memalukan. Kedua orang itu terus meledak dan mereka saling bertabrakan dengan keras. Pakaian di tubuh Murong Bingyun sebagian bahkan langsung hancur. Murong Bingyun merasa terhina. Dia malu dan marah. Saat ini akhirnya Qin Chen berhasil menembus pertahanan Murong Bingyun. Badai jiwa, segera Qin Chen menyerang jiwa Murong Bingyun. Murong Bingyun merasa pusing sesaat dan telapak tangan Qin Chen akhirnya menjerat lehernya dengan keras. Pada saat ini formasi di atas Taman Obat Suci langsung dibuka dan banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas Taman Obat Suci. Sangguan Gupeng dan yang lainnya sudah tiba, namun mereka terlambat karena Murong Bingyun sudah ada di tangan Qin Chen. Lehernya dijerat, siap untuk membunuhnya kapanpun. Lepaskan Bingyun sekarang, jika tidak aku sendiri yang akan membunuhmu, teriak Sangguan Gupeng. Dia sangat marah melihat Murong Bingyun sangat malu. Bajunya compang-camping. Dia meledak dengan esensi sejati, siap untuk menyerang Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen tidak menunjukkan ketegangan sama sekali. Mundur, jika tidak aku akan membunuhnya, kata Qin Chen dengan dingin. Telapak tangan Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh.
Jelas selama Sangguan Gupeng bertindak, leher Murong Bingyun dapat dipatahkan dengan mudah. Kamu, hentikan. Sangguan Gupeng terkejut menghentikan niat menyerangnya dan berkata, berani kamu menyentuhnya. Saya bersumpah akan membunuhmu dan menghancurkan mayatmu. Hah? Mengapa sikap penyihir tua ini agak aneh? Qin Chen terkejut dan sedikit bingung, karena dia tahu karakter Sangguan Gupeng. Orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi sekarang sikapnya sangat aneh. Dia sangat peduli kepada Murong Bingyun. Ini mengejutkan Qin Chen dan membuat Qin Chen sangat curiga. Sangguan Gupeng jelas merasakan kecurigaan Qin Chen dan berkata, apakah kamu pikir kamu dapat mengancamku dengan menyanderanya, Naib? Saat ini Kaisar Hualing dan lainnya melihat pemandangan di Taman Obat Suci dengan panik, ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ini. Apakah semua orang benar-benar ada di Taman Obat Suci? Ini hanya gurun, tanah tandus, kosong dan gundul. Kemarahan macam apa ini? Semua orang istana berkabut nampak saat marah, bahkan Sangguan Gupeng juga gemetar karena marah. Apa yang telah kamu lakukan kepada Taman Obat Suci? Kata Sangguan Gupeng dengan suara gemetar. Di sini ditanam obat mujara Blangka yang telah dijarah selama ratusan tahun oleh istana berkabut. Tapi sekarang bahkan tidak ada satupun tanaman obat yang tersisa. Yang mulia, cepat lepaskan orang di tanganmu, menyerah dengan patuh dan serahkan semua tanaman obat di sini. Mungkin saya bisa mengampuni nyawamu. Kata Sangguan Gupeng. Dia berkata seperti itu, tapi hatinya sangat melonjak dengan kemarahan. Dengan niat membunuh. Bagaimanapun setelah Murong Bingyun selamat, dia pasti akan menyiksa orang itu, menarik jiwanya keluar dan menyalakan obor, lalu mengorbankannya menjadi jiwa yang kesal, sehingga dia bisa menghilangkan kebenciannya. Hahaha, apakah kamu memperlakukanku sebagai orang idiot? Qin Chen mencibir. Anda biarkan kursi ini pergi. Jika kursi ini dalam suasana hati yang baik, mungkin orang ini akan dilepaskan. Qin Chen mencubit Murong Bingyun dan berkata dengan dingin, mustahil. Teriak Sangguan Gupeng. Baginya sangat tidak mungkin untuk melepaskan pihak lain. Jika tidak, bagaimana mereka menjelaskan kepada Sangguan Sinner? Maka tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Jika Anda tidak ingin melepaskan, maka kursi ini akan membunuhnya terlebih dahulu, kata Qin Chen. Itu hanya Tuan Muda Istana di Istana Berkabut, dan Tuan Muda Istana pewaris Istana Berkabut tidak hanya satu. Jika satu mati, tentu masih ada Tuan Muda Istana lainnya. Kamu berpikir terlalu banyak, kata Sangguan Gupeng. Benarkah? Qin Chen menghela napas dalam. Sangguan Gupeng ini benar-benar menganggapnya idiot. Namun Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Matanya dingin, dan tangan kanannya hendak meremas leher Murong Bingyun secara langsung. Hentikan! Teriak Sangguan Gupeng dengan napas tergesa-gesa. Hah? Kenapa? Bukankah Anda mengatakan Tuan Muda Istana tidak hanya satu? Tidak apa-apa jika dia dibunuh, kata Qin Chen. Sangguan Gupeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kamu inginkan? Dia tidak akan pernah membiarkan Murong Bingyun terbunuh. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Sangguan Sinner. Walaupun Sangguan Sinner telah menetapkan beberapa cara penyelamatan hidup di tubuh Murong Bingyun, tapi dia tidak berani mengambil resiko. Murong Bingyun adalah garis keturunan Sangguan, dan sekarang satu-satunya orang di seluruh Istana Berkabut yang tahu tentang ini adalah dia. Hahaha, Qin Chen akhirnya tertawa, tetapi dia juga menjadi lebih curiga dengan identitas sebenarnya dari Murong Bingyun. Gadis, apakah kamu ingin hidup? Kata Qin Chen seraya memegang dagu Murong Bingyun dan mengangkatnya sedikit. Murong Bingyun menunjukkan wajah yang marah dan berkata, jika kamu punya jenis, bunuh aku. Tanpa berkata apapun, Qin Chen langsung menampar keras pipinya tanpa belas kasihan sedikitpun. Hentikan, apa yang kamu inginkan? Kata Sangguan Gupeng dengan sangat khawatir. Biarkan aku keluar, kata Qin Chen. Oke, aku berjanji padamu. Sangguan Gupeng melambaikan tangannya, segera pintu keluar terbuka. Saya bisa membiarkanmu pergi, tapi ingat setelah kamu pergi, lepaskan Murong Bingyun. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Qin Chen sama sekali mengabaikan peringatan Gupengjong. Dia membawa Murong Bingyun berjalan perlahan keluar. Sangat waspada.
dan keluar dari Taman Obat Suci datang ke istana berkabut. Sedangkan Sangguan Gupeng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. "Tuan Gupengjong, apakah Anda benar-benar akan melepaskannya?" kata Kaisar Hualing. "Diam dan ikuti perintahku," kata Sangguan Gupeng mendengus dingin. "Hahaha, sangat patuh." Qin Chen melirik Sangguan Gupeng dan yang lainnya yang mengikutinya, mencibir lalu mengabaikan orang-orang ini dan langsung pergi ke istana berkabut. Sepanjang jalan semua murid di istana berkabut menatap Qin Chen dengan ganas, ingin menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain menyingkir. Tidak ada yang berani melakukan apapun. Segera Qin Chen datang ke formasi penjaga di luar istana berkabut dan berkata, "Buka formasi dan biarkan aku keluar." "Bagaimana jika kamu membunuh Morong Bingyun setelah kamu keluar?" Sangguan Gupeng mendengus dingin. "Kecuali kamu mengambil sumpah surgawi dan tidak membunuhnya, aku akan membiarkanmu keluar," kata Sangguan Gupeng. "Saya sudah katakan, Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi persyaratan dengan saya. Apakah Anda tidak mengerti?" Qin Chen menekan leher Morong Bingyun dengan telapak tangannya, dan tangan kirinya menampar perut Morong Bingyun, dan kekuatan mengerikan itu meledak dalam sekejap. Ekspresi Morong Bingyun tiba-tiba menunjukkan rasa sakit, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. "Oke, aku akan membukanya. Aku akan membukanya sekarang," kata Sangguan Gupeng dengan gugup, tapi dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Jika dia bisa membunuh seseorang, dia akan menghancurkan tubuh Qin Chen berkeping-keping. Dia kemudian mengangkat tangannya dan segera formasi istana berkabut itu terbuka. Qin Chen membawa Morong Bingyun dan hendak memasuki bagian ini, namun tiba-tiba seluruh tubuhnya tegak dan perasaan bahaya langsung muncul. Dia yang awalnya akan masuk bergegas kembali menghentikan sosoknya dan mundur. Mata Sangguan Gupeng memadat dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak akan pergi? Kenapa kamu tidak pergi? Segera keluar, lalu lepaskan Morong Bingyun." "Hahaha, Sangguan Gupeng, kamu orang tua yang sangat ahli dalam trik licik." Mata Qin Chen suram. "Iblis alien, jangan bersembunyi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Bahkan jika Anda bersembunyi, saya bisa mencium bau busuk di tubuh Anda." Terdengar dengusan dingin dan beberapa sosok kabur keluar dari kabut, mengenakan jubah hitam sangat ilusi. Orang-orang ini semua adalah iblis alien. Aura mereka sangat menakutkan bersembunyi di lorong. Selama Qin Chen masuk, dia akan tiba-tiba diserang. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dengan banyaknya iblis alien, dia akan terluka. Dan begitu Morong Bingyun diselamatkan, maka dia akan berakhir. Ekspresi kehilangan muncul di hati Sangguan Gupeng ketika dia membiarkan Qin Chen pergi sebelumnya. Dia diam-diam memberitahu orang-orang dari iblis alien untuk bersembunyi di kabut. Kabut bisa menutupi kesadaran orang. Ditambah teknik persembunyian iblis alien itu mengerikan. Namun tanpa diduga, Qin Chen melihatnya. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Qin Chen menghela napas dalam. Untungnya dia sangat hati-hati dan Lao Yuan juga mengingatkannya. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya. Ekspresi marah muncul di wajah Qin Chen dan berkata, "Saya sangat kesal sekarang. Biarkan kamu berhenti bermain trik. Kamu masih ingin menyergapku. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak berani melakukannya?" Dia menampar pantat Morong Bingyun dengan tamparan dan suara renyah terdengar jelas oleh semua orang. "Apa?" kata Morong Bingyun, wajahnya memerah karena malu dan marah. Dan rasa sakit yang teredam di pantatnya, dan dia merasakan separuh pantatnya mati rasa. Dia sangat malu dan ingin berjuang, namun dia dijerat oleh Qin Chen. "Jangan bergerak, kalau tidak, saya tidak menjamin bahwa saya tidak akan melakukan tindakan yang lebih kejam lagi." "Kamu!" Morong Bingyun merinding di sekujur tubuhnya. Dia terkejut dan marah, tetapi tidak berani bergerak sama sekali. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Pada saat ini Morong Bingyun secara naluriah merasakan bahwa suara orang di belakangnya sangat tua. Tetapi untuk beberapa alasan itu memberinya ilusi menjadi sangat muda. Seolah-olah orang itu tampak seperti seorang pemuda. Namun dia membuang pemikiran ini. Bagaimana mungkin dalam seni bela diri ini sama sekali tidak ada kemungkinan bagi generasi muda untuk menjadi sekuat itu. "Berhenti, apa yang ingin kamu lakukan?" Sangguan Gupeng berkata dengan marah, ingin memotong kaki Qin Chen yang menyentuh Morong Bingyun. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Saya balik bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan?"
Karena Anda benar-benar melakukan penyergapan, jangan salahkan kursi ini karena bersikap tidak sopan. Sekarang, iblis alien itu telah dipindahkan, kamu bisa pergi. Sangguan Gupeng menahan amarahnya, dia merasa jika dia terus berbicara, pembuluh darah di otaknya akan pecah. Sekarang, kursi ini berubah pikiran, kamu serahkan nadi sejati kualitas terbaik kepada kursi ini, dan kursi ini akan segera pergi, kata Qin Chen. Apa? Kaisar Hualing dan lainnya tercengang. Beberapa tidak mempercayai telinga mereka. Beri dia nadi sejati sebelum dia pergi. Apakah dia pikir kita sebaik itu? Seorang penatua istana berkabut marah. Dia merampok istana berkabutmu di depan umum. Semua orang marah. Dia merampok seluruh taman obat suci, menyandra tuan istana muda, mengancam mereka, dan sekarang meminta nadi sejati. Ini benar-benar sangat menjengkelkan. Adapun Sangguan Gupeng, dia tertegun. Apakah orang ini gila? Ini istana berkabut yang bertanggung jawab atas dunia, tapi sekarang dirampok seperti ini. Untuk sementara semua orang tercengang, merasa sangat keterlaluan. Tidak mungkin, itu nadi sejati. Apakah menurut Anda itu kubis Cina? Tidak mungkin untuk memberikannya, kata Sangguan Gupeng, wajahnya jelek dan paru-parunya hampir meledak. Duar. Alhasil Qin Chen langsung menampar Murong Bingyun lagi. Kali ini dia menampar Murong Bingyun di sisi lain pantatnya. Sisi lain pantatnya mati rasa dan mengerang kesakitan. Yang mulia, Anda terlalu berlebihan. Istana berkabut kami tidak memiliki nadi sejati. Bagaimana kami bisa memberikannya padamu? Kata Sangguan Gupeng seraya menahan amarahnya. Dia merasa bahwa dia tidak pernah memiliki temperamen yang baik sebelumnya, dan tawar-menawar dengan Qin Chen. Apakah kamu bodoh? Ada satu di taman obat suci sebelumnya, tetapi Anda datang terlalu cepat dan saya tidak punya waktu untuk mengambilnya. Sekarang harus ada satu di bawah tempat ini. Jika tidak, formasi besar ini tidak akan terlalu menakutkan. Qin Chen menunjuk ke posisi tertentu di bawah. Di sana ada nadi sejati dengan kualitas terbaik. Gali dan berikan padaku, aku akan segera pergi, kata Qin Chen. Tidak mungkin. Sangguan Gupeng marah dan pada saat yang sama dia juga merasa kedinginan karena tempat yang ditunjuk Qin Chen benar-benar memiliki nadi sejati dengan kualitas terbaik. Duar. Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan sekali lagi memompa pantat Murong Bingyun. Ini terlalu kejam. Murong Bingyun mendengus dan sudut mulutnya mengeluarkan darah lagi. Dia merasa pantatnya bukan lagi miliknya. Dia menjadi gila dengan rambut acak-acakan, sangat malu. Dia hanya ingin memukul kepalanya sampai mati. Terlalu memalukan. Bagaimana hidup di masa depan? Oke, aku akan memberikannya padamu. Jangan lakukan itu lagi. Akhirnya Sangguan Gupeng tidak tahan lagi. Dia mengambil tindakan. Tanah diledakkan. Ada ki yang menyembur keluar. Dan di bawah ada urat putih seperti naga putih dengan kualitas terbaik. Sangguan Gupeng mengambil nadi sejati kelas atas itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Lalu dengan hati yang sakit dia melemparkan cincin penyimpanan itu ke Qin Chen. Qin Chen mengambilnya, menyimpannya dan berkata dengan gembira, sama saja. Bukankah akan lebih baik jika kamu patuh dari awal? Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik dan melompat ke pintu keluar. Kemudian dia memperingatkan, kamu jangan ikuti aku, kalau tidak aku pasti akan membunuh tuan muda istanamu, kata Qin Chen sebelum akhirnya meluncur keluar. Tuan Gupengjong, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Seorang penatua istana berkabut berkata kepada Sangguan Gupeng. Jika tidak, apakah Anda yakin dapat menyelamatkan Murong Bingyun? Kata Sangguan Gupeng. Tapi orang itu telah menghancurkan taman obat suci dan mengambil nadi sejati kelas atas. Jika membiarkannya kabur, maka tuan istana pasti akan marah ketika dia kembali. Apakah itu sepadan dengan kehilangan tuan muda istana? Maksudmu harus mengorbankan Murong Bingyun? Kata Sangguan Gupeng dengan marah. Dia langsung menampar wajah penatua itu. Segera penatua itu terhempas dan menyemburkan darah. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Penatua itu tidak tahu di mana kesalahannya. Dia buru-buru memohon belas kasihan karena ketakutan, mulutnya penuh darah dan dia tidak berani berbicara lagi.
Di luar gunung istana berkabut saat ini, Qin Chen langsung terbang keluar. Akhirnya lolos. Melihat formasi istana berkabut di belakangnya, Qin Chen akhirnya bisa menghela napas lega. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan wilayah istana berkabut, selama dia meninggalkan ruang lingkup formasi penjaga, Qin Chen benar-benar santai. Dia kemudian melirik cincin penyimpanan yang diberikan Sangguan Gupeng padanya dan tiba-tiba mencibir. Ada tanda sama di cincin penyimpanan. Naib jika ingin mengikutiku dengan ini. Namun, saya meninggalkan Anda hadiah besar. Saya harap Sangguan Gupeng, Anda akan menyukainya, kata Qin Chen. Kemudian dia melemparkan cincin penyimpanan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Cakram Gyo Qian Kun adalah dunia kecilnya sendiri yang dapat mengisolasi alat penandaan dan pelacakan apapun. Pada saat yang sama, sebuah lingkaran muncul di tangan Qin Chen. Dengan lembut mendesaknya, lingkaran itu berkedip dan kemudian dengan cepat meredup. Sangguan Syier, Sangguan Gupeng, ini adalah hadiah besar yang kuberikan padamu terlebih dahulu, kata Qin Chen. Kemudian dengan cepat menyingkirkan formasi, membawa Murong Bingyun, merobek kekosongan dan pergi. Saat ini di istana berkabut, Tuan Gupengjong, Tuan Istana Muda secara alami tidak bisa dikorbankan. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Kaisar Hualing. Dia nampak cemas setelah Qin Chen menghilang. Dia mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir. Apakah orang itu mengira dia bisa keluar dari istana berkabutku hidup-hidup? Tidak apa-apa jika dia menginginkan nadi sejati terbaik. Tapi di cincin penyimpanan lelaki tua ini telah meninggalkan bekas. Tidak masalah jika dia melarikan diri. Tidak ada tempat baginya untuk menghindari pelacakan orang tua ini, kata Sangguan Gupeng. Dia sangat tenang, yang membuat semua orang menghela napas lega. Oh, ternyata Tuan Gupengjong telah siap. Tidak heran dia dengan patuh menyerahkan nadi sejati kepada pihak lain. Sangguan Gupeng kemudian menutup matanya dan merasakan tanda yang ditinggalkannya. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Tuan Gupengjong, ada apa? Ketika semua orang melihat ekspresi jelek Sangguan Gupeng, mereka langsung bertanya. Saya tidak bisa merasakan sinyal pada cincin penyimpanan, kata Sangguan Gupeng dengan gemetar. Apa? Tidak bisa merasakan tandanya? Ekspresi orang lain tiba-tiba berubah. Alasan mereka begitu bertekad adalah karena Sangguan Gupeng meninggalkan bekas yang dapat dengan mudah melacak Qin Chen. Tetapi begitu itu menghilang, bukankah itu benar-benar membuat Qin Chen melarikan diri? Wajah Sangguan Gupeng benar-benar berubah. Ini benar-benar melebihi harapannya. Tidak, semua orang, dengarkan perintahku. Segera ikuti aku untuk mengejar anak itu. Jangan biarkan anak itu kabur, kata Sangguan Gupeng setelah tidak merasakan tanda itu. Dia buru-buru bergegas karena dia yakin bahwa Qin Chen pasti tidak pergi jauh. Dan tepat ketika banyak ahli kuat dari istana berkabut hendak bergegas mengejar Qin Chen, tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Di belakang semua orang tiba-tiba terdengar raungan dahsyat. Dan kemudian semua orang melihat dengan takjub bahwa di lokasi kebun obat suci tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Napas berdebar-debar, menyapu ke segala arah. Ini taman obat suci, nadi sejati terbaik di taman obat suci. Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa nadi sejati tiba-tiba meledak? Serangkaian suara ngeri terdengar dan semua orang melihat ke atas. Dan kemudian mereka melihat dengan ngeri bahwa susunan besar Soitian Great Array di atas istana berkabut bergetar hebat. Retakan mulai muncul di atas. Semua mulai runtuh. Tidak, susunan besar Soitian Great Array akan runtuh. Bagaimana itu mungkin? Formasi hebat Soitian Great Array ini adalah formasi tingkat ke-9 puncak. Kenapa itu tiba-tiba runtuh? Ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, puncak gunung terbuka, di mana ternyata menjadi basis formasi besar Soitian Great Array. Tetapi pada saat ini itu runtuh dan meledak. Dan dampaknya langsung meledakkan puncak gunung. Percikan kerikil yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Selanjutnya beberapa bangunan di istana berkabut juga meledak. Di bawah bangunan ini adalah formasi penguncian langit. Sekarang formasi meledak dan bangunan tiba-tiba pecah berkeping-keping dan hancur berkeping-keping. Tuan Gupengjong, Kaisar Hualing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Bangunan demi bangunan satu demi satu meledak dengan raungan keras. Orang itu, pasti ini ulah orang itu.
yang meledakkan pena sejati di kebun obat suci. Sangguan Gupeng akhirnya mengerti rencana pihak lain. Ekspresi wajahnya sangat mengerikan seperti hantu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu terlalu tragis. Beberapa bangunan langsung diledakkan dan ada banyak barang langka yang tersimpan di dalamnya, tapi sekarang langsung diledakkan dan menghilang. Semuanya, dengarkan perintahku. Segera tembak untuk menekan formasi ini. Jangan biarkan formasi besar Soutian Great Arai runtuh. Jika tidak, istana berkabut kita akan benar-benar berakhir. Sangguan Gupeng meraung dengan suara tegas, marah dan ganas seperti orang gila penuh kepanikan. Formasi besar Soutian Great Arai adalah formasi istana berkabut yang terhubung dengan 13 nadi sejati. Begitu susunan besar Soutian Great Arai runtuh dan meledak, maka 13 nadi sejati itu juga akan meledak. Kemudian fondasi istana berkabut selama ratusan tahun akan hancur total. Segera Sangguan Gupeng naik ke langit, menembak dan menahan formasi. Seluruh orang istana berkabut juga membantu Sangguan Gupeng. Semua master formasi yang ada di istana berkabut juga bergerak bersama. Bahkan para iblis alien juga ikut membantu. Sejak saat itu Sangguan Gupeng dan seluruh ahli hebat di istana berkabut bekerja keras menekan formasi Soutian Great Arai, dan di saat yang sama memperbaiki formasi Soutian Great Arai. Sebelum formasi besar Soutian Great Arai dapat diperbaiki sepenuhnya, mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk mengejar Qinchen. Dan ketika waktu perbaikan ini, Sangguan Gupeng tidak tahu berapa lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan masih lebih. Bajingan sialan, ketika orang tua ini bebas, dia harus dihancurkan menjadi berkeping-keping. Sangguan Gupeng menjadi semakin marah, apalagi melihat istana berkabutnya yang berantakan. Hatinya sangat geram. Pada saat ini sebuah pesan batu giok pada Kaisar Hualing tiba-tiba bergetar. Setelah melihat pesan itu, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tuan Gupengjong, setelah menerima berita dari saya, Tuan Istana telah meninggalkan keluargamu dan akan segera kembali, kata Hualing. Oke, tunggu, semuanya, penguasa istana akan segera kembali, kata Gupengjong. Semua orang yang mendengar bahwa penguasa istana akan segera kembali menunjukkan wajah yang gembira. Scene berpindah saat ini. Qinchen dia melarikan diri membawa Murong Bingyun. Untuk mencegah terlacak, Qinchen melepas baju besi dari tubuh Murong Bingyun dan memeriksanya beberapa kali. Setelah mengetahui bahwa Murong Bingyun tidak memiliki tanda apapun di tubuhnya, dia segera melarikan diri. Sepanjang jalan, Qinchen membangun susunan teleportasi ruang angkasa dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Setelah hanya setengah hari, dia sudah meninggalkan wilayah istana berkabut. Akhirnya, lolos. Meskipun Qinchen sudah pergi jauh, tapi dia masih merasa bahwa dia tidak terlalu aman. Namun walaupun begitu, dia bisa menghela napas lega. Qinchen, sekarang kita telah meninggalkan wilayah istana berkabut. Bukankah seharusnya kita kembali ke markas keluarga Ji? Dan orang ini... Di cakram giok alam semesta, Jiruyu mengerutkan kening ketika dia melihat Murong Bingyun yang tidak sadarkan diri. Tidak. Qinchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah bisa kembali ke markas keluarga Ji sekarang. Jika dia kembali ke keluarga Ji, maka itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga Ji. Lalu, kemana kita akan pergi? Jiruyu bingung. Namun tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Qinchen. Pergi ke Kekaisaran Xuanyuan. Matanya berkilat dan dia membawa Murong Bingyun dan bergegas menuju ke Kekaisaran Xuanyuan. Qinchen bergegas ke wilayah Kekaisaran Xuanyuan. Sekarang Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Penegak Hukum berada dalam konflik. Dan antara keluarga Mo dan Kekaisaran Xuanyuan juga berada dalam konflik. Jika Anda memasuki Kekaisaran Xuanyuan lagi, bahkan jika Anda dilacak oleh Istana Berkabut, yang akan dituduh adalah Kekaisaran Xuanyuan. 3 hari kemudian, Qinchen telah sampai di wilayah Yongzhou. Yongzhou adalah sebuah negara bagian besar dari Kekaisaran Xuanyuan. Di wilayah Yongzhou ini yang paling berkuasa bukan pejabat kekaisaran, melainkan sebuah sekte bernama Sekte Tianmenjong. Sekte Tianmen adalah penguasa Yongzhou dan bertanggung jawab atas wilayah Yongzhou. Itu sangat kuat juga mendominasi. Cukup untuk disebut sebagai kelompok teratas dari sekte garis kedua di daratan. Dan sekarang Qinchen telah tiba di Yongzhou. Namun Qinchen tidak masuk dengan sembarangan dan memilih berdiam diri di pegunungan. Kemudian dia melihat Murong Bingyun.
dengan jejak niat membunuh terlintas di matanya. Karena dia tidak bisa membawa Murong Bingyun, maka dia hanya bisa membunuhnya. Mata Qin Chen dingin, dan telapak tangannya siap akan menghantam kepala Murong Bingyun untuk membunuhnya di tempat. Namun di saat itu kita bergeser ke istana berkabut. Saat ini Sangguan Gupeng dan yang lainnya masih berjuang. 3 hari kemudian, Shou-Tian Great Array masih belum sepenuhnya diperbaiki. Tapi dibandingkan dengan kondisi awal ini sudah sedikit lebih baik. Namun Sangguan Gupeng dan yang lainnya masih belum bisa berhenti. Karena begitu mereka berhenti, dikhawatirkan formasi besar Shou-Tian Great Array akan runtuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbaikan? Tanya Sangguan Gupeng. 3 hari ini dia sudah banyak memuntahkan darah, tapi terus menggertakkan gigi dengan kuat. Kembali kepada Tuan Sekte, terlalu sulit untuk memperbaiki formasi besar ini, setidaknya perlu waktu setengah bulan, kata beberapa master formasi istana berkabut. Namun di saat itu tiba-tiba kekosongan di depan mereka merobek celah dan beberapa sosok menakutkan keluar darinya. Itu adalah penguasa istana Sangguan Sinner. Di belakangnya ada beberapa ahli kuat dengan aura luar biasa. Tuan istana, bawahan telah melihat Tuan istana. Penguasa istana, kamu akhirnya kembali. Melihat Sangguan Sinner, semua orang membungkuk dan memberi hormat. Sangguan Sinner berjalan keluar dari kehampaan. Matanya jatuh ke istana berkabut untuk pertama kalinya dan dia tiba-tiba kedinginan saat melihat pemandangan yang kacau dan berantakan. Meskipun dia tahu tentang istana berkabut sejak lama, dia tidak menyangka akan separah ini. Ledakan. Tiba-tiba aura kemarahan keluar dari Sangguan Sinner. Kaisar Hualing, apa yang terjadi? Saya meminta Anda untuk duduk di istana berkabut. Begitukah cara Anda untuk duduk? Kata Sangguan Sinner dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Tuan istana, maaf, bawahan tidak kompeten, dan kejahatan itu pantas dihukum mati. Kaisar Hualing berlutut tanpa memohon belas kasihan, penuh ketakutan dan gemetar. Tuan istana, penjahatnya terlalu licik, dan aku juga bersalah, kata Sangguan Gupeng. Di depan Sangguan Sinner dia benar-benar memanggil Tuan istana. Karena di istana berkabut, Sangguan Sinner adalah otoritas tertinggi dan tidak ada yang berani membangkang. Formasi penguncian langit ini juga hancur. Sangguan Sinner mengabaikan mereka, dan matanya yang bisa melihat segala sesuatu menyapu seluruh istana berkabut, lalu dia menembak. Tangan batu giok yang ramping terulur dan terdengar suara mendengung. Awalnya itu gemetar. Shou-Tian Great Array yang tertekan tiba-tiba terdiam, seperti kelinci yang menggigil di depan harimau. Sangguan Sinner mengangkat tangannya dan rune menyebar dengan cepat, dan dengan aura hitam langsung bergabung ke inti kontrol tempat taman obat suci berada. Setelah setengah jam seluruh formasi Shou-Tian Great Array menjadi tenang, dan inti kendali yang rusak parah diperbaiki begitu saja. Kekuatan besar semacam ini mengejutkan semua orang. Penguasa istana memang tak terkalahkan. Di mana Murong Bingyun? Sekilas Sangguan Sinner menyadari bahwa Murong Bingyun hilang dari kerumunan. Sebelum Sangguan Gupeng dapat menjawab, Sangguan Sinner tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh. Matanya sepertinya menyapu menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Dan dia langsung melihat ke lokasi Kekaisaran Xuan Yuan. Klon yang kutinggalkan di tubuh Bingyun telah terbangun. Seseorang ingin membunuh Bingyun. Mereka sangat berani. Istana ini ingin melihat siapa yang berani membunuh Tuan Muda Istana Berkabutku. Ledakan. Kekosongan meledak dan Sangguan Sinner menghilang dalam sekejap. Datang dengan cepat, menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap mata. Sangguan Gupeng juga merobek kehampaan dan mengejarnya. Sebuah bayangan hitam juga melintas di kehampaan dan menghilang lalu mengejarnya, tapi hampir tidak ada orang yang menyadarinya. Di Kekaisaran Xuan Yuan, Qin Chen menampar Murong Bingyun dengan telapak tangan. Dia ingin membunuhnya di sini. Tapi ketika telapak tangannya baru saja jatuh di atas kepala Murong Bingyun, tiba-tiba perasaan bahaya muncul dari lubuk hati Qin Chen. Dan kemudian tubuh Murong Bingyun tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini tidak hanya memblokir pukulan Qin Chen, tetapi juga mengguncang Qin Chen dalam sekejap. Seberkas cahaya muncul dari tubuh Murong Bingyun, melayang di udara menunjukkan postur tubuh yang anggun. Lalu menatap Qin Chen dengan dingin. Siapa itu berani memindahkan Tuan Istana Muda dari Istana Berkabutku?
kata bayangan klon Sangguan Sinner yang ditanam pada Murong Bingyun. Ini Sangguan Sinner. Qin Chen mengenakan topeng dan suaranya tua dan dingin, tetapi dalam suaranya ada getaran kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Itu bukan ketakutan tapi kegembiraan. 300 tahun telah berlalu, Qin Chen melihat Sangguan Sinner lagi. Meskipun itu hanya tiruan, itu adalah kebenaran. Setelah lahir kembali, dia baru kali ini melihat Sangguan Sinner untuk pertama kalinya lagi. Wanita ini yang telah membuatnya berbalik 1000 kali. Wanita yang pernah langsung menusuk tubuhnya dengan belati. Wanita yang tinggi, tertawa dingin di Dead Cannon. Melihat kembali segala sesuatu di masa lalu, Qin Chen terkejut dan marah dan berbagai rasa bercampur. Dan dia tidak bisa membedakan rasanya. Menengok ke belakang pada tahun itu, Qin Chen merasa sangat konyol. Sekarang karena dia masih tidak mengerti bahwa seorang wanita bisa menjadi kalajengking seperti itu. Yang mulia benar-benar melakukan sesuatu kepada murid di istana berkabutku. Mati. Klon Sangguan Sinner mendengus dingin dan mengelurkan tangan gioknya yang ramping. Ini hanya tiruan. Telapak tangannya ilusi dan tidak kokoh, tetapi ketika keluar kehampaan tiba-tiba terbelah. Dan ruang besar yang panjangnya ratusan mil retak. Saat ini antara langit dan bumi seperti pisau tajam, menebas langsung ke arah Qin Chen. Itu hanya tiruan. Apakah menurutmu itu bisa menghentikanku? Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin aku bunuh. Qin Chen mendengus dingin. Dia secara alami melihat bahwa hantu di depannya bukanlah tubuh asli, tetapi hanya tiruan. Itu hanya mengintai di tubuh Murong Bingyun sebelumnya dan belum terbangun. Qin Chen melambaikan kedua tinjunya dan segera aura pembunuhan yang tak berujung dan menakutkan naik ke langit berubah menjadi badai kekuatan tinju yang dahsyat dan meledak. Menurutnya tidak peduli seberapa kuat Sangguan Sinner, itu hanyalah tiruan. Bahkan jika kekuatan Sangguan Sinner telah mencapai puncak ranah kaisar bela diri, dia tidak perlu takut kepada klon. Tetapi ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Karena tinjunya hancur dan serangan itu menerbangkannya. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen terkejut, hanya tiruan Sangguan Sinner begitu kuat. Namun setelah beberapa pertukaran, Qin Chen benar-benar tidak bisa mengalahkan klon itu. Qin Chen terkejut dengan pertempuran ini. Kekuatan Sangguan Sinner jauh melampaui harapannya. Itu hanya klon, dan dia bertarung dengannya. Seberapa mengerikan tubuh aslinya. Selanjutnya Qin Chen mengoperasikan kekuatan aturan spasial. Serangkaian kekuatan ruang angkasa terisi, dan langsung menyerang klon Sangguan Sinner. Aturan ruang. Sangguan Sinner mencibir. Dia mengangkat tangannya dan kehampaan membeku sekaligus. Membeku di sana, tidak bergerak. Apa? Mustahil. Qin Chen terkejut. Kekuatan spasial Sangguan Sinner ini terlalu kuat dan benar-benar melebihi harapannya. Bagaimana mungkin ada kekuatan ruang angkasa yang begitu kuat di dunia ini? Aku tidak percaya. Aturan kehancuran. Teriak Qin Chen dengan marah. Jika dia tidak bisa mengalahkan klon Sangguan Sinner, bagaimana mungkin dia masih bisa berbicara tentang balas dendam? Kekuatan penghancur yang dahsyat langsung menyerbu dan klon Sangguan Sinner akhirnya berubah warna untuk pertama kalinya. Di saat Qin Chen sedang bertarung dengan klon Sangguan Sinner, beberapa mil jauhnya Sangguan Sinner yang asli sedang dalam perjalanan tiba-tiba berhenti sejenak. Sungguh kekuatan penghancur yang kuat. Dengan keinginan untuk mati, apa aturannya? Apakah aturan kehancuran atau aturan kematian? Kata Sangguan Sinner, meskipun dia tidak bisa mengintai adegan di mana klon berada, dia bisa merasakan kekuatan ini dari jarak jauh melalui klon. Ini bukan alam Yu kuno ketika Qin Chen membunuh putra Kaisar Peng Lei. Peng Xiaoyu tidak dapat berkomunikasi dengan klonnya. Namun berbeda di dunia bela diri, Sangguan Sinner dapat merasakan wajah tiruannya beberapa situasi kabur. Tetapi sekarang tiruannya dalam masalah. Sialan, siapa orang itu? Berani ingin membunuh Bingyun. Kejahatan itu pantas untuk mati. Kata Sangguan Sinner dengan marah dan dia kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini di Yongzhou, wilayah Kekaisaran Xuanyuan, klon Sangguan Sinner dengan cepat menghilang di bawah kekuatan penghancur Qin Chen. Namun tiba-tiba kekosongan merobek celah dan dari saluran kosong ini sebuah kekuatan tiba-tiba turun memasuki klon Sangguan Sinner dan dalam sekejap kekuatan klon Sangguan Sinner meroket. Dia menjulurkan tangannya langsung merobek aturan penghancuran Qin Chen dalam sekejap. Saat berikutnya telapak tangannya langsung menghantam dada Qin Chen. Ledakan. Qin Chen terhempas terhuyung-huyung ke belakang jatuh dan memuntahkan darah.
Bahkan tubuh suci abadi tingkat 8 hampir tidak mampu menahannya. Tidak, nampaknya tubuh asli Sangguan Sinner terhubung dengan klon dan mentransmisikan kekuatannya. Ekspresi wajah Qin Chen berubah. Ini saluran suci. Dengan kata lain, tubuh asli Sangguan Sinner sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Tidak, aku harus membunuh Morong Bingyun sebelum dia tiba. Lao Yuan, tolong aku, kata Qin Chen. Dia meminta bantuan kepada Lao Yuan di Cakram Giok Qiankun. Karena Qin Chen tidak bisa mengalahkan klon Sangguan Sinner dengan aturan ruang dan aturan penghancuran. Faktanya Qin Chen masih memiliki banyak kekuatan pembunuhan andalan lainnya seperti pedang karat misterius, pedang guntur, kuali kuno, dan lainnya. Tetapi Qin Chen tidak berani untuk mengeluarkannya karena begitu harta karun itu ditampilkan, maka identitasnya akan langsung terungkap. Baik, Lao Yuan setuju. Segera kekuatan binatang sumber kuno mengalir ke tubuh Qin Chen. Napas Qin Chen meroket dan dia meledak dengan pukulan. Pada saat ini langit meledak secara langsung dan kehampaan dalam jarak 1000 mil berubah menjadi aliran ruang yang bergejolak, menyerang klon Sangguan Sinner. Namun sia-sia, klon Sangguan Sinner masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen terkejut. Ini hanya klon, dan hanya satu klon. Dia bahkan tidak bisa membunuhnya, dan bahkan meminjam kekuatan Lao Yuan. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini yang dikombinasikan dengan kekuatan Lao Yuan, meskipun mungkin tidak dapat membunuh ahli Martial Emperor di jangka puncak, tapi tidak sulit untuk melukai lawan. Tapi saat ini dia bahkan tidak bisa membunuh tiruan Sangguan Sinner. Luar biasa. Nak Qin Chen, kekuatan Sangguan Sinner mungkin telah melampaui ranah Martial Emperor, kata Lao Yuan. Melampaui ranah Martial Emperor? Apa maksudmu? Qin Chen terkejut. Qin Chen menghirup udara dingin. Dia selalu menilai tinggi kekuatan Sangguan Sinner, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar meremehkannya. Ngomong-ngomong, tidak bisakah aku membunuh klon ini? Kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak mungkin, selama aku mengalirkan semua kekuatanku kepadamu secara maksimal, ditambah senjata dan harta karunmu. Jika melakukan itu, seharusnya ada 60% kemungkinan untuk membunuh klon ini. Tapi dengan cara ini, jika kamu bisa membunuh klon ini, aku juga bisa diekspos, kata Lao Yuan. Sangat merepotkan. Hati Qin Chen tenggelam. Ini hanyalah tiruan dari Sangguan Sinner. Untuk membunuh klon biayanya terlalu mahal, mengungkap identitas Lao Yuan dan dirinya sendiri. Oke. Namun saat Qin Chen berpikir, tiba-tiba matanya memadat dan dia menoleh. Di kehampaan yang jauh, beberapa kekuatan menakutkan datang dengan cepat. Apakah ini para ahli di wilayah Yongzhou? Hati Qin Chen tenggelam. Kecepatan master di wilayah Yongzhou ini terlalu cepat. Para ahli di wilayah Yongzhou yang merasakan fluktuasi di sini telah bergegas untuk pertama kalinya mendorong Qin Chen untuk akhirnya membuat keputusan. Pergi. Dia menarik napas dalam-dalam tanpa melihat ke belakang, bahkan tanpa melihat klon Sangguan Sinner berbalik dan pergi. Klon Sangguan Sinner tidak mengejarnya karena itu hanya klon tanpa kesadaran diri. Setelah tidak merasakan bahaya, dia langsung kembali ke tubuh Morong Bingyun. Sesaat berikutnya kekosongan di depan tiba-tiba terbelah dan beberapa sosok menakutkan keluar. Orang-orang ini mengenakan kostum sekte Tianmen. Mereka adalah master dari sekte Tianmen, penguasa Yongzhou. Mereka merasakan perubahan di sini dan bergegas ke sana untuk pertama kalinya. Begitu mereka muncul, mereka melihat pemandangan di bawah dan mata mereka tiba-tiba menyusut. Adegan pertempuran ini terlalu menakutkan. Gunung-gunung di bawah hampir rata. Tingkat kekuatan ini setidaknya disebabkan oleh ahli Martial Emperor tahap akhir puncak. Tuanku, lihat di sana, ada seorang wanita. Seru seseorang di saat melihat Morong Bingyun tergeletak di tanah. Wanita. Semua orang menoleh, mata mereka tiba-tiba memadat. Dan ekspresi wajah mereka menunjukkan ekspresi yang takjub. Cantik, sangat cantik. Mengapa ada wanita cantik tergeletak begitu saja? Atau mungkinkah pertarungan sebelumnya disebabkan oleh wanita ini? Semua orang menghirup udara dingin. Mustahil. Master Sekte Tianmen menggelengkan kepalanya. Kultivasi wanita ini hanya tahap awal Martial Emperor.
Sedangkan aura pertempuran sebelumnya membuat jantung berdebar-debar, jadi tidak mungkin diciptakan oleh wanita ini, kata Master Sekte Tianmen. Apa identitas wanita ini? Mungkinkah itu dari Istana Berkabut? Kata seorang ahli dari Sekte Tianmen dengan dingin. Sekarang Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuanyuan berada dalam konflik. Jika wanita ini berasal dari Istana Berkabut, bukankah itu harus dibunuh? Itu sangat mungkin. Tapi bisa juga wanita ini berasal dari Sekte Iblis Ilusi, kata Master Sekte Tianmen. Yah, benar, itu juga mungkin. Semua orang mengangguk. Jika wanita ini benar-benar berasal dari Sekte Iblis Ilusi dan mereka membunuhnya, itu akan menjadi masalah. Pada akhirnya Master Sekte Tianmen membuat keputusan. Bawa wanita ini kembali, dan setelah dia bangun, kita akan menanyakan identitasnya. Sekelompok orang mengangkat Murong Bingyun dan segera menyapu ke arah Sekte Tianmen. Saat ini Qin Chen bergegas menuju ke Sekte Tianmen, selangkah lebih jauh di depan mereka. Pasukan seperti Sekte Tianmen secara alami juga memiliki formasi besar tingkat ke-9, akan tetapi jauh lebih buruk daripada Istana Berkabut. Bagi Qin Chen, formasi seperti itu secara alami bukan apa-apa dan dapat dengan mudah dihancurkan. Akan tetapi dia tidak melakukannya, karena itu akan dengan mudah mengekspos keberadaannya. Kemudian Qin Chen memasuki cakram Giok Qian Kun, berubah menjadi biji sesawi, melayang, menempel langsung ke murid Sekte Tianmen, dan memasuki gerbang Sekte Tianmen melalui pihak lain. Di dalam cakram Giok Qian Kun, Qin Chen tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan Sanguan Gupeng dan langsung mengeluarkan nadi sejati. Setelah melakukan itu, Qin Chen membawa cincin penyimpanan bersamanya. Dan ketika dunia luar sudah aman, Qin Chen langsung keluar. Qin Chen langsung masuk ke istana paling megah di Sekte Tianmen. Sosok Qin Chen seperti kilat dan segera menyelinap ke dalamnya. Seluruh istana sangat rumit seperti labirin. Apakah Master Sekte Tianmen memiliki penyakit otak dan membuat seluruh istana seperti ini? Tujuan Qin Chen saat ini adalah menemukan kamar Master Sekte Tianmen. Dia terus menyelinap, namun tersasar ke ruang penyimpanan bahan langka. Tentu saja Qin Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengambil beberapa harta yang dianggapnya sangat penting. Namun di saat itu seorang pria masuk dan menemukan Qin Chen. Qin Chen buru-buru menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membingungkan pria ini. Di saat yang sama dia juga memahami struktur internal Sekte Tianmen. Kemudian Qin Chen menghapus ingatan dari pikiran pria ini dan diam-diam meletakkannya di pintu masuk aula harta karun, lalu pergi dengan cepat. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, orang ini tiba-tiba terbangun dan menyentuh kepalanya dengan bingung. Mengapa saya ada di sini? Saat ini Qin Chen yang sudah tahu letak posisi kamar Master Sekte, diam-diam menyelinap, meletakkan cincin penyimpanan Sanguan Gupeng di sudut kamar Master Sekte, dan buru-buru meninggalkan Sekte Tianmen. Dan tepat ketika Qin Chen telah meninggalkan formasi besar Sekte Tianmen, dengan ledakan kekosongan itu retak dan beberapa aura mengerikan berlalu, dan Master Sekte Tianmen dan yang lainnya telah kembali dengan membawa Murong Bingyun. Qin Chen sedikit terkejut, Sekte Tianmen benar-benar membawa Murong Bingyun. Qin Chen sedikit terdiam, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sekte Tianmen ingin mati sendiri, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Apalagi Sekte Tianmen juga dikabarkan selalu melakukan pekerjaan kotor. Secara alami, Qin Chen tidak merasa bersalah ketika dia menjebak kekuatan seperti ini. Tuanku, Master Sekte. Setelah Master Sekte Tianmen kembali, banyak murid dan penatua menyambutnya. Namun melihat Murong Bingyun yang pingsan, semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Sangat cantik, mengapa ada kecantikan seperti ini? Identitas wanita ini tidak diketahui, dan ini terkait dengan fluktuasi sebelumnya di Yongzhou saya. Anda bawa wanita ini, segel basis kultivasinya, dan penjara. Setelah wanita ini terbangun, saya akan datang untuk menginterogasinya sendiri. Kata Master Sekte Tianmen, dia memberi perintah. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Dia pergi untuk menemui Master Sekte tertinggi yang sedang mundur. Ada peristiwa besar di Yongzhou, dan dia merasa perlu untuk memberitahu Master Sekte tertinggi.
Setelah itu seorang penatua wanita membawa Murong Bingyun. Melihat wajah cantik dan tubuh Murong Bingyun yang putih dan lembut, penatua wanita itu terbakar dengan api kecemburuan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu cantik di dunia ini? Saya benar-benar ingin menggunakan pisau untuk memotong-motong tubuhnya, gumam penatua wanita itu. Namun dia hanya memikirkannya tetapi tidak berani untuk melakukannya. Kemudian dia diam-diam mencubit paha Murong Bingyun. Sepanjang jalan paha kanan dan paha kiri Murong Bingyun menjadi merah karena dicubit oleh penatua wanita ini. Hahaha, bagus sekali. Ketika dia tiba di ruang penjara, Murong Bingyun sudah memar di mana-mana, seolah-olah dia mengalami pelecehan yang kejam. Penatua wanita itu tiba-tiba panik. Sudah berakhir. Jika ini dilihat oleh Tuan, pasti aku akan dihukum. Oleh karena itu dia mengeluarkan sebuah jubah untuk menutupi tubuh Murong Bingyun, sama sekali tidak membiarkannya melihat memar di tubuhnya. Beberapa waktu kemudian Murong Bingyun yang berada di ruang penjara sekte Tianmen akhirnya terbangun. Ada di mana saya? Dia melihat sekeliling dengan kosong, sedikit bingung untuk sementara waktu. Karena dia pingsan oleh kincen sepanjang jalan, dia hanya merasakan sakit di otaknya dan alisnya akan terbelah. Itu adalah dampak dari keluarnya klon Sangguan Sin'er. Ngomong-ngomong, bukankah aku dirampok oleh seseorang? Tiba-tiba dia bereaksi dan dia akan melompat tiba-tiba, tetapi belum saja berdiri, suara rantai berdering. Dia terikat oleh rantai besi. Murong Bingyun merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Ini disebabkan oleh pertempurannya dengan kincen di Taman Obat Suci sebelumnya. Tetapi selain itu ada sedikit rasa sakit di mana-mana di tubuhnya. Dia melihat ke bawah, di bawah jubahnya dia tiba-tiba melihat tubuhnya ditutupi dengan warna merah. Dan di atas kulit putihnya ada warna merah di mana-mana yang terlalu mengejutkan. Apa? Untuk pertama kalinya wajah Murong Bingyun yang selalu tenang menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Mungkinkah dia diperkaos ketika dia koma? Setelah melihat tubuhnya penuh memar, ketakutan dan kepanikan memenuhi hatinya. Aku sudah najis. Tidak! Dia meraung, air mata mengalir dari matanya. Dan dia mengingat napas juga penampilan kincen di benaknya. Pria itu telah melakukan sesuatu kepada dirinya. Dia gemetar karena amarah dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Pada saat ini di pikirannya hanya memikirkan kematian. Tuan muda istana berkabut yang bermartabat sekarang telah tidak suci. Setelah tuan istana mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya. Selain itu dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Murong Bingyun meraung dengan putus asa. "Hei, jangan berisik. Bisakah kamu diam?" kata seorang penjaga. "Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Cepat lepaskan aku. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu," kata Murong Bingyun dengan marah. Tidak peduli dari mana kamu berasal. Selama kamu ada di penjara sekte Tianmen saya, maka kamu harus patuh." Sekte Tianmen, Kekaisaran Xuanyuan bajingan. Murong Bingyun memulihkan ketenangannya dan tiba-tiba alis Murong Bingyun memancarkan cahaya tak terlihat. Cahaya itu berubah menjadi cahaya jiwa dan langsung tenggelam ke alis penjaga itu. Dan sesaat berikutnya jiwanya telah dikendalikan oleh Murong Bingyun. "Buka rantai ini untukku," kata Murong Bingyun. "Tidak, berhenti." Pada saat ini penatua wanita sekte Tianmen akhirnya tiba. Melihat adegan itu, dia langsung melayangkan serangan. Namun rantai yang menjerat Murong Bingyun telah berhasil dihancurkan. Dan di saat yang sama baju besi warna-warni muncul di tubuh Murong Bingyun dan memblokir serangan penatua wanita itu, yang membuat Murong Bingyun tetap aman. Akan tetapi penjaga itu diledakkan menjadi kabut darah. Setelah memblokir serangan, Murong Bingyun tidak bertarung, melainkan naik ke langit langsung keluar dari area penjara dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar sekte Tianmen tanpa menoleh ke belakang. Karena dia sudah tahu bahwa dia sedang berada di Kekaisaran Xuanyuan, dan jika dia tidak segera melarikan diri, begitu dia dikelilingi banyak ahli sekte Tianmen, maka dia pasti akan ditangkap lagi. Mau pergi, tidak semudah itu. Penatua wanita tidak membiarkan Murong Bingyun melarikan diri. Dia meraung, naik ke langit dengan sekuat tenaga memblokir Murong Bingyun. Mati. Mata Murong Bingyun sangat dingin. Kekuatan aturan yang kuat meledak darinya.
langsung menembak tubuh penatua wanita itu. Tidak, penatua wanita berteriak di bawah serangan itu. Tubuhnya terkoyak, pecah berubah menjadi kabut darah. Sebelum meninggal, matanya memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka akan terbunuh oleh satu serangan puncak tahap awal Martial Emperor. Jika dari awal dia mengetahui bahwa kekuatan Murong Bingyun sangat menakutkan, dia tidak akan memblokir Murong Bingyun. Akan tetapi pengorbanannya juga sedikit menghalangi Murong Bingyun, dan formasi besar Sekte Tianmen aktif memblokir Murong Bingyun. Sesaat berikutnya aura yang mengerikan datang, dan Master Sekte dari Sekte Tianmen memimpin banyak ahli untuk segera menghentikan Murong Bingyun. Kamu berani membunuh Penatua Ruyi, kejahatan yang tidak pantas dimaafkan. Orang tua ini menyarankan kepada Anda untuk menyerah. Mungkin masih ada harapan untuk Anda bertahan hidup. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam, kata Master Sekte Tianmen dengan dingin. Matanya mekar dengan cahaya yang ganas. Master Sekte, untuk apa bicara omong kosong dengannya? Tangkap saja langsung. Sebelum Murong Bingyun dapat berbicara, para penatua dari Sekte Tianmen tidak dapat menahan diri. Mereka menatap Murong Bingyun dengan ganas dan langsung menyerang. Murong Bingyun menjadi sangat marah. Mati semua untukku. Langit bergetar dengan keras dan kedua belah pihak segera bertarung. Scene berpindah pada saat ini di perbatasan Yongzhou. Aura menakutkan mengalir deras ke dalam kehampaan dengan aura kemarahan yang mematikan. Ini adalah Sangguan Sinner. Dia langsung masuk ke wilayah Kekaisaran Xuanyuan. Namun saat ini Sangguan Sinner masih jauh dari Sekte Tianmen. Tapi dia sudah bisa merasakan Murong Bingyun ada di suatu tempat di depan. Jadi matanya dingin dan dia dengan cepat bergegas. Setelah memasuki Kekaisaran Xuanyuan, Sangguan Sinner nampak sangat marah. Kekaisaran Xuanyuan lagi, Kekaisaran Xuanyuan lagi. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kekaisaran Xuanyuan? Di surga pertama Wuyu, Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Penegak Hukum saling berkonflik. Peng Xiaoyu mengatakan bahwa dia dijebak oleh organisasi Dao Surgawi. Tapi di surga ketiga Wuyu, Kekaisaran Xuanyuan dan keluarga Mo saling menargetkan lagi. Kali ini memang orang-orang Kekaisaran Xuanyuan yang melakukannya, yang membuat Sangguan Sinner sangat marah. Namun saat ini seseorang membobol istana berkabut secara langsung, menghancurkan kebun obat suci, dan bahkan membawa pergi Murong Bingyun. Bagaimana bisa Sangguan Sinner mentolerirnya? Saat ini di Sekte Tianmen, Murong Bingyun bertarung dengan banyak ahli kuat di Sekte Tianmen. Selama pertempuran antara kedua belah pihak, aturan berkedip dengan liar, menciptakan gelombang besar dan tiba-tiba seluruh langit di Sekte Tianmen berkedip dengan kekuatan penghancur. Gemuruh, kekuatan mengerikan menyapu, dan seluruh gerbang Sekte Tianmen bergetar. Jika bukan karena formasi besar Sekte Tianmen, kekuatan yang pecah akan cukup untuk menghancurkan gerbang gunung sepenuhnya. Astaga, apa yang telah terjadi? Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Dia bisa melawan Master Sekte dan begitu banyak penatua Sekte dengan hanya dia sendirian. Apa asal-usul wanita ini? Terdengar banyak percakapan pribadi antara murid Sekte Tianmen. Mereka terkejut dan mereka bergegas keluar satu demi satu, terpana saat melihat pertempuran di atas kepala mereka. Ini normal, bisa dibayangkan kekuatan Master Sekte ditambah para penatua Sekte. Tetapi sekarang mereka tidak bisa menjatuhkan seorang gadis muda. Semua orang menghirup udara dingin, menggosok matanya, dan melihatnya lagi hanya untuk menemukan bahwa semua ini benar. Di langit, beberapa sosok berada dalam konfrontasi yang panik, dan wanita itu dikepung oleh banyak ahli Martial Emperor. Namun dengan hanya seorang diri, dia dapat menahannya. Murong Bingyun sangat kuat, memang sangat kuat. Sebagai tuan muda istana berkabut, dia telah menikmati perlakuan terbaik sejak dia masih kecil. Dan dia memiliki sumber daya yang tak terbatas. Semua alam rahasia di dunia bisa dimasuki selama dia mau. Dia sombong dan sangat dingin, tetapi sebenarnya dia juga sangat hebat dalam kultivasinya. Walaupun kultivasinya hanya puncak tahap awal Martial Emperor, kekuatan sebenarnya sangat menakutkan. Dan itu dapat dibandingkan dengan seorang ahli Martial Emperor tahap akhir. Sekarang dia penuh dengan cahaya warna-warni dan melawan banyaknya ahli dari Sekte Tianmen.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.